kreatif dan juga unik. Bincang santai yang bikin nyentrik, hanya bersama kami. Burasa bukan acara biasa. Burasa bukan acara biasa. Ya, assalamualaikum teman-teman sahabat Halo TikTok. teman-teman, selamat Jadi kita bergabung di bulan Ramadan pagi hari ini kita jangan lupa tap live layarnya, dulu ya. guys. Kita live tembuskan murojaah sampai Al-Quran. 100.000. Jadi kita Ya, pagi-pagi kita ini layarnya. kita Lebih awali baik dengan lagi, ayo. membaca Al-Quran. Jadi Satu teman-teman mawar, semua kita temani sholawatan saya ya. murojaah Al-Quran ya. Masya Allah, makasih Syehan, Masya Boleh Allah. dibantu share-share teman-teman supaya semakin banyak yang melihat. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya, di share-share supaya semakin banyak yang menyaksikan live murojaah pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Kazzabat samud wa 'adun bil qariyah fa amma samud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyati ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Ya Allah, apa kau live streaming? Live streaming Kita Pak. pagi-pagi begini mencari berkah lewat live ini, Pak. Teman-teman tunggu sebentar ya. Kasih mati tuh, kasih mati, kasih mati, kasih mati. Waduh Pak, lagi banyak penontonnya. Barangkali Pak. banyak penontonnya, barangkali cuma sedikit, kasih mati, kasih mati. 100.000 Pak, sedikit lagi. Waduh. Saya bayar teman-teman, 100.000. Kita sambung live-nya di kesempatan lain ya. Teman-teman. Assalamualaikum Jangan masuk-masuk lagi di warahmatullahi live-nya. wabarakatuh. Jangan masuk-masuk lagi, di give dia, jangan mau di give lagi deh ini. Astagfirullahalazim. Pantas kamu dua tidak sekolah. Apa kamu cari selama ini kamu dua tidak sekolah? Live TikTok kan Pak. Live TikTok baru Banyak jual yang gift. suruh gift orang baru mengaji. Kalau mengaji itu ikhlas. Jangan minta-minta gift. Uang. Nggak ada berarti beribadah karena nggak ada mau dibayar. Tidak begitu Pak. Tidak begitu. Saya suka itu. Apalagi giftnya cuma sedikit. Sepele Bapak banyak tadi, hampir 1.000. Cuma karena Bapak suruh kasih mati ya. Tidak boleh. Terpaksa dikasih mati. Kita itu kalau mengaji apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini ya, teman-teman pembeli burasa yang ada di sana mesti ikhlas. Jangan, coba lihat ngana. Kalau tidak di gift mawar berarti ngana tidak salawat. Pak, kan harus masa muda itu usaha Pak itu. Usaha salawat itu tidak di gift dan tidak di gift mesti salawat. Kan lumayan Pak satu mawar. Sedikit taruh begini. Ada lagi mawar salawat, tidak ada mawar tidak salawat. Tetap Masya salawat Pak, dalam hati Allah. itu. Tidak boleh sebenarnya. Kalau saya sih, menurut saya sih tidak boleh. Ini Bapak dari Mandua ini kemari karena dibilang wali kelasnya kamu dua tes sekolah. Mentang-mentang apartemennya kita ini nyaman sekali, AC ada di kiri kanan. Baru kamu udah tidak sekolah. Sebenarnya kami, ya memang. Berarti Bapak lihat kamu live TikTok. Lumayan dulu Pak. Iya Pak, betul itu Pak. Aduh. Lumayan. Pakai uang jajan ya kakak ya. Uang jajan. Uang apa kamu bayar? Uang sekolah kamu ke sekolah? Pakai untuk kita beli Ya, takjil, untuk buka puasa kan Tidak ada, ya. Pokoknya tambah pahala juga. mulai hari ini tidak ada namanya live TikTok mengaji nanti di gift. Kalau mau mengaji. Jangan ada bilang apa ya? Karena di gift dia mengaji apa segala macam, nanti pahalanya kamu tidak sempurna. Nah, ya.
Seperti itu. Ada. Saya kemarin tadi dari Mandua naik mobil, Iya, Pak. ya, Pajero. Iya. Iya. Tapi dirubah R-nya jadi K. Apa itu, Pak? Pajeko. Pak Jeko. Saya tadi kalau mau ketawa saya tidak apa-apa, biar rame, ya. Naik kemarin saya bawa 2 orang siswa Mandua Kota Palu yang harus kalian contoh. Yang bagaimana itu, Pak? Dorang Harus dua kita contoh. ini betul-betul memuliakan Al-Quran. Dorang jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat mereka, sebagai pegangan mereka. Saking mereka jadikan Al-Quran itu sebagai pegangan mereka, dihafalkan itu Al-Quran. Mereka ini penghafal. 30 juz, Pak. Insya Allah, sebentar kita tanya, saya tidak tahu juga. Masya Intinya yang saya tahu Allah. penghafal. Saya bawa kemari untuk kamu belajar bagaimana memuliakan Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan seperti saat ini. Boleh tuh, Pak. Boleh toh? Boleh Sebelum sekali. kita panggil mereka berdua, kita sapa-sapa dulu pemirsa yang ada di rumah, ya, yang bukan cuma di rumah, ternyata mereka nonton kita di tanah sawah. Di tanah sawah. Tidak apa-apa. Di pojok masjid. Ini orang kelihatan. Betul, Pak. Ya. Betul itu, Pak. Langsung saja kita sapa-sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah jawab salam, ya. Luar biasa, dari ketinggian 95 kaki ini. Iya. Ya, Betul sekali, ternyata Pak. masih ada juga yang jawab salam kita. Mudah-mudahan Allah. sebagian daripada mereka adalah malaikat-malaikat Allah. Amin, Ya, Masya di bulan Allah. Ramadan begini banyak turun malaikat. Benar. Ya. Kebetulan belepotan saya akhirnya. Ketemu lagi dengan kami bertiga, saya Muhammad Rivaldi Saya Muhammad Farhan. Saya Rangga Rahmatul Chandra. dalam program Burasa. Bukan acara biasa. Baik pemirsa, kali ini ya di program Burasa kami akan memberikan satu tayangan yang luar biasa, menghadirkan narasumber yang inspiratif yang akan memberikan kalian informasi, edukasi, insya Allah menjadi salah satu ladang amal jariah ya untuk kita semua. Amin. Bagi yang menonton bisa dipengaruhi untuk menjadi yang baik. Ngomong-ngomong masalah Al-Quran, ya, bulan suci Ramadan itu kan salah satu keunggulannya adalah diturunkannya Al-Quran yang dikenal dengan malam pintar ya. Tolong kalau kau tidak tahu saya siku kau. Ya. Dan insya Allah di tayangan kali ini kita akan mengajak ada siswa Mandua Kota Palu yang alhamdulillah dengan Al-Quran dia bisa membanggakan kedua orang tuanya. Masya Allah. Dengan Al-Quran dia mampu menjadi orang yang baik. Dan kita akan mencari tahu bagaimana akhirnya beliau bisa menghafal Al-Quran. Berapa juz sebentar kita tanya. Metode apa yang dia gunakan sebentar kita tanya. Kita panggil langsung ya. Mungkin kalian kenal. Karena kalian juga anak Mandua, cuma lantaran hari ini tidak sekolah. Makanya Bapak masih pakai batik sekolah ini. Datang kemari ini baca kamu di apartemen. Ternyata begitu kamu kerja, coba live. Langsung saja ini dia, kita panggilkan bintang tamu pertama kita Fatahila. Ya, kita sambut bersama, Masya Allah, jauh, soalnya tinggi kita punya rumah. Mari Fatahila, silakan duduk. Selamat datang kakak di apartemennya kita ya. Iya, tabe Fatahila silakan dipegang. Fatahila, ya pegang aja begitu nak, seperti mic. Fatahila apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Fatahila sekarang sibuk apa nak? Belajar di sekolah? Iya Pak, lagi belajar ini. Ini Fatahila kelas berapa nak? Kelas 12 Pak. Kelas 12, berarti bentar lagi mau Bentar lagi mau lulus Pak. lulus. Amin. Kita doakan Fatahila bisa lulus dengan nilai yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fatahila, ini sebelum kita masuk ke tema kita yaitu memuliakan Al-Quran di bulan suci Ramadan, Fatahila, dirimu nanti insya Allah ketika lulus nanti ada planning tidak mau kemana? Ya Pak. Kalau saya sendiri Pak, benar-benar mau Pak, UIM, Universitas Islamiyah Madinah. Masya Allah, amin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, amin ya Rabb. Di Madinah loh. Di Madinah, Masya Allah. Iya, itu Madinah ada lagunya loh. Bagaimana itu, Pak? Saya tanya kau malah. Oh, Qalbi kirain mau kasih tahu. Madinah. Ya. Kita harus ke sana sekali-sekali. Iya, Pak. Habis ini ya.
Habis Burasa ini kita ke Madinah. Ya. Madinatul Ilmi dulu ya. Di sini dong. Di sini dong. Ketawa yang di belakang tidak ikhlas kayaknya ya. Yang ikhlas tuh. Oh berarti insya Allah di UIM, Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Madinah. Itu kalau di sana insya Allah kita positive thinkingnya. Insya Allah kalau ke sana itu jurusan apa nak? Jurusan hadis Pak, insya Allah. Oh jurusan hadis. Berarti hafal hadis lagi nih. Iya Pak. Wish. Bukan sebagai bahan ria atau membangga-banggakan diri, tapi sebagai motivasi untuk kita yang ada di apartemen ini, sama juga yang ada di rumah. Rupanya Fathahillah selain yang saya kenal sebagai penghafal Al-Quran, dia juga sekarang atau sudah menghafalkan hadis. Karena salah satu jurusan yang ia pilih adalah hadis. Fathahillah, sekali lagi, bukan bahan untuk ria ataupun membanggakan diri. Jauh dari itu, ini adalah sebuah ajang motivasi bagi penonton yang ada dimanapun Anda berada. Sudah berapa juz nah hafalannya? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Masya Allah. Sudah. Langsung kena di hati nih Pak. Bukan cuma karena ini langsung asam lambung ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, berapa lama Fathahillah menghabiskan waktu sampai 30 juz selesai nak? Sekitar 2,5 tahun Pak. 2,5 tahun mulai menghafal. Iya. Kelas berapa itu? 1 SMP. Kelas 1 SMP. SMP-nya di mana lalu? SMP di Pondok. Oh di pondok. Iya. Di mana itu nak? Di Imam Muslim Hikmatus Sunnah. Oh, mulai menghafal kelas 1 SMP. Iya. Sampai saat ini alhamdulillah telah selesai 30 juz. Alhamdulillah. Masya Allah. Satu tahun, berapa tahun? 2 tahun ya? 2,5 tahun ya, Kak, ya? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Dan hadis sendiri kalau boleh tahu sudah berapa banyak hadis yang dihafalkan? Kurang lebih sekitar. Kurang lebih ya, yang berani saya pertanggungjawabkan hanya 50. Arba'in An-Nawawiyah. Hadis arba'in. Masya Allah, Masya Allah. Ini sebenarnya pertanyaan kita harus lebih detail lagi nih. Karena dengan 2,5 tahun istiqomah menjadi seorang penghafal Al-Quran yang tadinya mungkin tidak tahu apa-apa, sekarang bisa membawa Al-Quran di dalam dirinya. Fathahillah, kesulitanmu dalam menghafalkan Quran itu apa nak? Karena kita semuanya pengen seperti dirimu. Betul tapi sekali kita itu, sebelum mencoba sudah susah duluan. Susah duluan. Betul? Betul. Ya, bukan susah membaca. Membukanya saja ini kadang-kadang susah. Susah. Bukan susah dibukanya, memang syaitan ini. Syaitan. Aja memang syaitan. Apa kesulitanmu nak? Bisa di-share kepada teman-teman supaya kita bisa menjadi pelajaran. Kesulitan yang pertama untuk menghafal Al-Quran adalah memperbaiki niat Pak. Memang Nice. dari awal. Asal dari segala sesuatu itu Pak dari niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah Allah akan mudahkan. Kalau niatnya buruk Pak, Allah gimana ya? Bukan akan dipersusah, tapi Allah tidak akan tolong. Iya. Gitu Pak. Kurang diberkahi. Kurang dimudahi ya. Iya. Ya kayak kalian tadi. Kalian baca Al-Quran, TikTok. Mereka ini tadi Fathahillah nanti di gift baru baca Al-Quran. Mana mau dihafal itu Al-Quran? Nanti dikasih paus baru dihafal. Nanti dikasih singa baru dihafal. Itu namanya kalian membaca Al-Quran karena imbalan. Itu tidak boleh seperti itu. Tapi by the way Fathahillah, Bapak pengen tahu secara personalitimu. Apakah memang Fathahillah lahir dari keluarga, di tengah-tengah keluarga yang memang seorang penghafal Al-Quran, atau seperti apa? Ayah dan ibu penghafal atau bagaimana Fathahillah? Bukan sih Pak. Baru kalau di keluarga saya ya, baru saya sendiri yang selesai. Masya Allah. Oh Masya Allah. Fathahillah berapa bersaudara? 6 Pak. 6 bersaudara. Fathahillah anak pertama? Anak keempat. Anak keempat. 6 bersaudara itu semuanya ambil fokus ke Al-Quran, atau mungkin ada yang kakak sudah jadi ini gitu? Berbeda-beda Pak. Oh berbeda-beda ya. Dari 6 orang itu berapa orang yang akhirnya ikut Fathahillah sebagai penghafal?
3 ya? 3. Wih, Masya Allah, bangga sekali orang tuanya ya. Ya Allah, sudah pasti sudah ada satu istana di surga ini. Wih, Masya Allah, Masya Allah. Ini orang tuanya Fatahillah perlu berbangga hati, berbangga diri, Masya Allah, memiliki seorang anak yang mampu membawa, menggiring orang tuanya masuk ke dalam surga. Fatahillah, metode, sebentar kita juga mau tanya bintang tamu yang satunya, tapi ini dulu ke Fatahillah. Metode hafalan yang antum terapkan. Biasanya kan orang bilang menghafal itu harus dari juz 30, biar enak. Ambil dari surat yang paling pendek, terus juga paling cepat. paling pendek, paling cepat. Pas sudah habis 3 kul, berhenti menghafal, so selesai. So selesai apa 3 kul? Ya, Al-Fatihah 1. Al-Fatihah 1. So dia seakan-akan mentang-mentang Al-Fatihah dia hafal, 3 kul dia hafal, ya sudah, itu sudah dihafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran. Ada juga yang bilang metodenya menghafal subuh hari. Iya, Pak. Habis sholat subuh dihafal, itu katanya lebih masuk cepat. Seperti itu. Kalau Fatahillah sendiri, metode hafalan yang diterapkan dalam menghafal Quran. Oke. Jadi Pak, kalau yang saya dapatkan dari guru saya ini Pak, tiap-tiap orang itu punya waktu emasnya masing-masing. Iya. Waktu emas, waktu di mana hafalan bisa mudah untuk masuk Pak, atau ilmu apapun itu bisa mudah untuk masuk. Saya sendiri waktu emas saya sebelum tidur. Sebelum tidur. Sebelum tidur. Jadi saya dulu waktu di pondok menghafal Al-Quran sebelum naik ke kasur ya. Baca-baca dulu hafalan yang akan di-store pada subuh harinya. Setelah itu tidur. Bangun tidur, tiba-tiba sudah lancar. Masya Allah. Jadi begitu Pak. Kita sebelum tidur scroll TikTok lagi. Betul, Pak. Sampai ketiduran lagi, Pak. Sampai ketiduran lagi ditemani sama TikTok. HP-nya yang menonton kita. HP yang nonton kita. Mas Yan sebelum tidur ngapain, Mas? Ya Allah, jadi yang dihafal itu ya, Masya Allah. Jadi waktu emasmu dalam menghafal itu di sebelum tidur. Tapi tidak salah juga, ada pendapat yang mengatakan di waktu subuh ya. Ya relatif, tiap orang berbeda-beda. Itu yang tadi gurumu bilang ya. Ya, Tiap kalau- orang itu memiliki waktu emas yang berbeda-beda dalam belajar, dalam menghafal. Ada yang siang hari, Ada yang siang hari. ada yang pagi hari, Ada yang setelah maghrib. ada yang setelah maghrib. Kalau Aat, kapan waktu emasmu? Aat? Atau tidak ada waktu emasmu sebenarnya? Itu, Pak. Live itu sambil menghafal itu, Pak. Iya. Makanya cepat masuk itu. Ada Kita di satu jam-jam bawah, sekolah kayak. satu paus, ya. Tidak ada jam-jam emas kayak tadi kan Fatahillah sebelum tidur. Kalau dirimu biasanya kan tidak mungkin tidak ada hafalan dari sekolah. Waktu-waktu emasmu menghafal Kalau pelajaran ini pelajaran sulam sih, Pak. Dari waktu masih sebelum masuk mandua, Pak. di pondok. Pondok. Kan mondok juga kan? Ya, hampir 11-12 kan Fatah, cuma kalau bagi saya bukan sebelum tidur, Pak. Lebih ke tengah malam dia, Pak, karena katanya kalau di tengah malam itu ada angin yang membawa langsung itu ke atas begitu, Pak. Jadi Masya Allah. apa yang kita hafalkan langsung ke atas, jadi mudah teringat di kepala, Pak. Oh, Masya Allah. Pelajaran lagi tuh ya, ilmu baru lagi. Itu pondokmu. Ya, saya Kalau pondokmu ngajarnya bagaimana? Kan latar belakang saya kan tidak dari pondok, Pak. Oh. Tidak dari pondok, tapi dari sekolah madrasah juga. Kalau Adalah sedikit-sedikit menghafalnya. ya kalau Nah, dirimu kalau menghafal saya waktu sendiri, Pak, emasnya kapan? Itu dari setelah subuh dan saya ulangi kembali setelah maghrib. Jadi apa yang sudah saya hafalkan pada setelah subuh itu saya ulangi lagi nanti pas maghrib. Jadi begitu, Pak. Begitu ya. Ya. Itu masing-masing seperti Masing-masing Fatahillah bilang berbeda. tadi, masing-masing memiliki waktu-waktu mustajab untuk bisa menghafal ya. Kalau Mas Yahan dari pondok mana? Pondok Indah. Kalau Mas Yahan ini waktunya hampir 24 jam semua mustajab. Ya. Dia kalau menghafal kapanpun dia tinggal baca begini dia tutup. Dia lupa. Oh, berarti seperti itu. Jadi itu waktu. Sekarang dirimu hafal dari juz 30K atau juz 1 atau berentetan juz 1, 2, 3 sampai 30? Awalnya mulai dari juz 30 ke 21, Pak. Lalu kalau sudah sampai 21, saya rubah lagi dari juz 1 ke juz 10. Nanti terakhir itu baru pertengahan Al-Quran. Oh, iya. Kalau saya sendiri, Pak. Iya, metodenya kamu ya. Kalau juz 30 dirimu mulai dari ini ya, surah yang pertama atau surah yang terakhir? Benar, Pak.
An-Naba yang pertama. Kita dari yang terakhir lagi. Paling enak sudah itu. Paling enak. Anas lagi ya. Anas. Cool. Cool. Itu yang paling cool. Yang paling gampang dihafal. Tapi memang sungguh sangat apa ya? Membanggakan orang yang akhirnya bisa menghafal. Apa yang membuat dirimu istiqomah? Karena yang paling susah sebenarnya istiqomah. Istiqomah Pak, benar. Istiqomahnya. Dari yang saya bilang tadi itu Pak, niat awal itu betul-betul harus diperbaiki. Niat awal. Jadi niat awal saya untuk menghafal Al-Quran pada waktu itu benar-benar ingin masukkan kedua orang tua saya ke dalam surga Pak. Masya Allah. Memakaikan mereka berdua mahkota yang lebih terang daripada matahari Pak. Masya Allah. Aduh, mudah-mudahan anak saya jadi penghafal Al-Quran ya Allah, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Oh ya Kak Fatahillah, kalau dari saya, lingkungan pertemanannya Kak Fatahillah itu gimana ya? Apakah memang dipenuhi dengan yang sama seperti kakak? Dan kalau pun berbeda, menurut kakak lingkungan pertemanan itu berpengaruh tidak untuk hafalannya kakak? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi dirimu selama ini menghafal ini circle penghafal juga nak? Iya Pak. Masya Allah, circle Pak. Salah kita bawa ke bodeng mas. Oh, berarti sangat berpengaruh sekali Kak ya? Berpengaruh. Lingkungan pertemanan ini? Iya, soalnya kita di satu circle itu saling memotivasi satu sama lain. Oh iya benar. Ya benar. Kita berteman sama penjual minyak wangi, tidak pakai parfum kita ikut wangi. Berteman sama Penjual berteman sama penjual tetu, buka puasa kita takjilnya kita makan. Iya betul. Jadi circle sangat amat berpengaruh. Makanya kalian berdua Boy pilih teman yang bagus-bagus. Iya, Kan saya bilang tadi di TikTok, cari teman yang tidak live TikTok biar kamu tidak ikut-ikut live TikTok. Kamu mau bawa dengan orang live TikTok, jadi live TikTok juga. Kalau live TikTok enggak masalah. Jangan bilang ya, nanti dibilang live itu dilarang. Enggak dilarang, silahkan live, tapi jangan seakan-akan menjual agama, nanti di gift baru mengaji, nggak boleh kayak gitu ya. Iya Pak, siap. Sebentar masih ada pertanyaan lagi untuk Fatahillah ya, terkait beberapa hal yang ingin kita tanyakan terkait dengan bagaimana bisa menjadi seorang penghafal dan bisa menjaga hafalannya. Itu paling penting sekali, menjaga hafalan biar tidak hilang ya. Satu bintang tamu lagi yang akan kami panggil, masih siswi MAN 2 Kota Palu, juga memiliki anugerah yang luar biasa. Kalau ini Al-Qur'annya dititipkan sama siswa, yang kali ini kita panggil dia Al-Qur'an dititipkan sama siswi, perempuannya Hafizah. Kalau ini kan Hafiz. Ini Hafizah yang akan kita panggil. Langsung saja kita panggil, ini dia Rahma. Rahma, Masya Allah. Silahkan kamu sebelah sini aja Rahma. Ya, baik. Diriku sebelah sini. Duduk saja di sini. Ya, Masya Allah. Aku pindah spot lagi nih. Masya Allah. Rahma silakan pegang. Jangan tegang dong Rahma. Ya, Rahma apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak. Sehat ya? Sehat. Sibuk apa sekarang selain belajar? Murojaah. Murojaah juga. Murojaah. Kelas berapa Rahma? Kelas 12. Sebentar lagi lulus. Iya, sebentar lagi lulus. Sama pertanyaannya seperti Fatahillah ya. Habis lulus mau kemana? Rencana saya punya planning mau ke Mesir, Bapak. Masya Allah, amin. Amin. Amin ya Allah. Cuman yang bikinnya tidak bisa itu saya anak tunggal Oh. perempuan. Orang tua saya itu tidak bisa jauh dari saya. Oh. Jadi bukan terpaksa Bapak ya. Karena Memilih. sudah tua juga orang tua, jadi memilih untuk di Palu saja. Nice, tidak masalah. Tidak masalah. Saya kalau dengar kisahnya Rahma ya, saya teringat dengan salah satu hadis Nabi ya yang menceritakan tentang bagaimana seorang pemuda yang ingin ikut perang dengan Nabi, lalu Nabi bilang, apakah orang tuamu masih ada dan hidup? Masih ada. Kau pulang, urus orang tuamu, berbakti sama orang tuamu, maka pahalamu sama dengan jihad di jalan Allah dengan ikut saya perang. Rahma sekarang seperti itu. Nah, jadi dirimu walaupun tidak akhirnya menggugurkan niatmu untuk ke Mesir dengan niat ingin mengurus orang tua di rumah karena beliau anak tunggal,
itu pahalamu akan lebih besar kau dibandingkan jika kau ke Mesir nanti. Masya Allah, kita doakan Rahma lancar-lancar kuliahnya ya. Amin. Rahma, dirimu sekali lagi bukan bersifat untuk ria. Dirimu berapa juz? Alhamdulillah saya sudah 30 juga. Masya Allah. 30 juz, Pak. Kita keluar Jo. Circle-nya orang 30 juz. Kita juz 30 tidak habis. Astagfirullahaladzim. Cool. Itu cool. Rahma, sejak kapan mulai akhirnya memilih untuk menjadi seorang hafizah? Awalnya saya sebenarnya tidak mau mondok, Pak. Saya tidak ada niatan mau pesantren. Iya. Cuman orang tua saya, mama pernah bilang, mama itu minta satu saja dari saya selama saya hidup, mau punya anak penghafal. Masya Allah. Jadi saya paksakan diri saya buat niat yang bagus untuk orang tua saya. Akhirnya saya pilih jalan untuk pesantren, untuk mondok. Mondok di mana kemarin, Rahma? Di Palu juga, Pak, di Palupi, Tahfizul Quran, Manba'us Solihin. Oh, Mamba Solihin sini Pak Lupi. Ya benar. Akhirnya karena memang cita-citanya ingin mewujudkan cita-cita orang tua, punya anak seorang hafiz Quran, Rahma pun memutuskan untuk menjadi seorang hafiz. Dari kelas berapa akhirnya menghafal? Saya dari kelas 1 SMP, Bapak. Kelas 1 SMP sama ya? Sama kayak Kak Sama. Fatahila tadi. Berapa tahun? Kalau ini tadi Fatahila 2,5 tahun. Dirimu berapa lama sampai 30? Saya 3 tahun, Bapak. Oh, 3 tahun. Akhirnya bisa. Soalnya tahun pertama masih kayak bisa tidak ya saya sampai 30, masih ragu-ragu. Masih ragu. Tidak yakin ya? Iya, tidak yakin kalau sampai 30. Soalnya karena awal-awal kan berat. Iya. Karena mungkin bukan paksaan sih juga. Cuman kayak gimana ya bisa ya sampai 30. Iya, benar. Awal menghafal juga menangis karena pikiran kayak saya tidak bisa menghafal, bukan jalanku di sini. Iya. Cuman pas saya lewati terus sampai di titik saya sudah 10 juz, saya punya tekad kayak seru juga. Ya, Masya Allah. Akhirnya saya perbaiki niatku dan saya kasih tamat. Masya Allah. Wah, jadi awal mula yang ragu, lalu diyakinkan kembali, lalu Allah tambah tekadnya lagi. Ingat ya kata Allah, Allah tergantung dari prasangka hambanya. Ketika prasangka hambanya itu baik, maka Allah akan berprasangka baik pula kepadanya. Dan itu terbukti sama Rahma. Awalnya tadi ragu-ragu apakah bisa atau tidak. Terbukti setelah dia perbaiki prasangkanya, perbaiki niatnya, 30 juz selesai. Metode. Tanyain metode. Untuk saudari Rahma sendiri, selama 3 tahun itu, apakah ada metode memang dari pondoknya atau pakai metode sendiri? Mungkin belajar dari YouTube kah? Kan banyak dari digital kan. Untuk metode saya dari pondok saya. Soalnya orang tua ustazah saya 6 bulan 30 juz. 6 bulan. 6 bulan 30 juz, Masya Allah. Mungkin. Allahumma sholli. Sekarang beliau umur 60-an, kalau dites masih kayak air mengalir. Walau dibolak-balik, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah 6 bulan. Ya Allah. Terus turun ke anaknya dan anaknya semua penghafal. Bagaimana metodenya itu? Boleh di-share kepada teman-teman? Metodenya itu kalau kita punya hafalan 5 atau 10, sehari itu kalau bisa 5-nya tuh habis. Biar besoknya diulang lagi. Oh. Jadi diulang terus. Terus di pondok saya itu Bapak kan ada target. Kalau kita hafalannya 5 juz, terus tidak sampai target itu, kita disuruh keliling lapangan sambil jalan jongkok. Oh. Jadi kayak kita termotivasi cepat. Sebenarnya nggak masalah sih, ada sedikit tekanan. Kita kalau tidak ditekan juga setengah mati. Ya, makanya kalau misalnya kita di sekolah kadang-kadang agak sedikit ada pengancaman dari guru. Kalau kau kerja harus kau, itu tidak apa-apa. Jangan kau lapor ke Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak. Kenapa diancam? Karena kalau tadi diancam kerja PR. Betul tidak Ibu? Betul tidak Pak? Betul. Guru-guru itu sebenarnya bukan mengancam, memberikan sugesti supaya dihafal. Bayangkan dibilangnya putar lapangan jalan jongkok, mending saya menghafal daripada putar lapangan jalan jongkok. Putar lapangannya itu sebesar 5 hektar mandua ini. Iya, kalau bisa.
Kalau iya, kalau bisa. Tapi akhirnya kan bukan ancaman sih, dengan tekanan yang dilakukan oleh pihak pesantrennya, pihak pondoknya, akhirnya Rahmah menyelesaikan 30 juz. Kalau tadi Fatahillah sempat singgung waktu mustajab, dirimu waktu mustajabnya di jam berapa? Saya ada dua sih Bapak. Pertama habis sholat subuh. Mm-mm. Terus nanti mepet, keduanya itu mepet waktu mau setoran. Jam-jam berapa itu? Di pondok saya itu ada tiga kali pertemuan, subuh, Mm-mm. pagi, dengan malam. Kalau malam itu biasa terima setoran baru, kayak hafalan baru. Oh. Jadi di waktu mepet kayak sekitar 15 menit saya baru menghafal karena saya terpacu untuk cepat-cepat. Iya. Jadi kalau biasa monitor itu kan biasa sudah dihafal lancar. Pas lihat muka gurunya tuh kayak langsung buyar, aduh, ngeblank. takut, ngeblank. Grogi Pak. Terus sampai guru saya itu marah. Iya. Kenapa baru sekarang bikin hafalannya? Kenapa tidak dari siang begini? Karena ada beberapa memang orang-orang ketika di menghadap mukanya guru tiba-tiba ngeblank, hilang hafalan. Apa tadinya? Makanya saya waktu sekolah dulu, saya menghafal, saya tutup mataku depannya guru. Kenapa itu Pak? Saya ngeblank juga. Kalau depannya guru, saya sudah ingat, aduh kalau dia marah ini, aduh mampus. Kan dulu kalau dimarah kita pakai bambu dihantam. Sekarang tidak boleh hantam siswa. Nanti masuk penjara. Pak ya? Iya, dipidanakan sama siswa. Kalau dulu Mister Matematika, kenal tidak Mister Matematika yang stainless? Panjang tapi bukan yang pendek, panjang. Yang dipakai garis di papan tulis, itu di betis melekat. Ada yang warna orange juga Mister, itu patah di betis. Kalau sekarang kita pukul begitu, siswa patah kita punya leher. Dia siku kita, memang ini luar biasa zaman sekarang ini. Tantangan terberatmu untuk menjaga hafalan di zaman sekarang, tidak menutup kemungkinan kalian berdua ini adalah siswa mandua yang bergaul juga dengan teman-teman reguler. Ya, kau dirimu kan boarding ya? Iya. Boarding, sedangkan Fatahillah reguler ya. Nah, di kelas itu kan berbagai macam jenis manusia. Iya, tantangan terbesarmu sehingga bisa menjaga hafalan itu apa, Rahma dulu? Saya satunya fokus ya Pak. Yes. Fokus. Terus keduanya saya pendiam. Saya kalau di pondok saya tidak banyak bicara. Iya. Tapi kalau sekarang mungkin tantangan itu adalah pertemanan. Yes. Pergaulan. Pergaulan. Iya. Dirimu akhirnya pilih-pilih teman atau bagaimana? Iya. Oh, pilih-pilih Tapi, teman. alhamdulillah temanku yang sekarang ini yang rajin juga. Alhamdulillah. Emang sih circle sih berpengaruh ya. Jadi tantangannya adalah fokus, memilah dan memilih teman. Ya, bagaimana cara bisa supaya hafalan itu terjaga. Kalau boleh pinjam, kalau Fatahillah sendiri tantangan terbesarmu untuk menjaga hafalan biar istiqomah tidak hilang 30 juz dalam dirimu. Konsistensi Pak. Konsistensi. Tiap hari harus ada jadwalnya, ada waktunya, pegang Al-Quran, duduk pegang Al-Quran dan tidak melakukan apapun selain itu. Oke. Mau ada kesibukan apapun harus duduk pegang Al-Quran. Itu masih kau lakukan sampai sekarang? Iya, Pak. Sekali duduk pegang Al-Quran itu maksudnya berapa juz yang akhirnya bisa dirimu murojaah? Ya relatif sih Pak. Kadang bisa cuma satu, kadang kurang. Oke. Ada orangkah yang menjadi sorry. Ketika murojaah kan kita butuh orang biasanya membantu untuk memperbaiki kalau salah. Ada orang yang memang seperti itu yang siap untuk membantu murojaah dirimu? Sekarang di rumah sudah tidak. Tapi dulu waktu di pondok ada banyak teman karena kebanyakan teman itu sudah selesai juga semua hafalannya. Oh. Tapi kalau sudah di rumah tidak ada. Saya cuma pakai aplikasi Pak. Oh, pakai aplikasi. Ada sekarang namanya aplikasi Tartil. Jadi dia itu pakai AI, terus AI itu masih menyimak hafalan kita. Kalau ada salah,
jadi berubah warna jadi merah. Oh, dia koreksi sendiri ya? Masya Allah. Oh, ini baru ini. Baru nih. Saya yang baru tahu, kalian sudah tahu ya? Tahu ini, baru tahu. Memang aplikasinya penghafal dengan aplikasinya kita tidak tidak sama AI-nya memang. orang Dimanfaatkan dengan sebaik-baik. AI-nya kalian, bukan saya ya. AI-nya kalian kan suruh tugas, tolong buatkan tugas makalah Al-Quran hadis. Oh, sudah muncul semua. AI-nya mereka, oh ada aplikasi itu. Jadi sekarang dibantu oleh aplikasi. Aplikasi. Wow, Rahma juga begitu? Wah, jadi tepuk tangan dong. Bedanya penghafal Quran memaknai perkembangan zaman dengan penghafal koran. Hafal koran dong. Dengan memaknai itu ya perkembangan zaman. Kalau tadi Rahma memilah dan memilih teman, dirimu juga sama. Kalau berteman sih Pak, ya berteman, tapi yang dibawa jalan itu tentunya harus dipilah. Yang sering dibawa bicara. Iya. kemana-mana, itu harus dipilah. Bahasanya gini loh, teman itu banyak tapi yang jadi bestie sedikit. Iya. Ya, bahasa sekarang tuh bestie. Ya. Teman itu banyak. Fathahila tidak menutup kemungkinan untuk bisa saling tegur sapa dengan siapa saja kan. Tapi akhirnya untuk menjadi sahabat, baku bawa ngomong kemana kita seperti itu. Tapi pintar, sorry pinjam dulu. Rahma, lingkungan dan pergaulan berpengaruh tidak dengan hafalan yang anda jaga itu? Kalau saya sih berpengaruh Bapak. Berpengaruh. Soalnya saya kalau di sekolah kalau pegang Quran biasa cuma dapat setengah juz atau 1 juz. Tapi kalau di boarding ada kan program tahfiz. Iya ya. Saya biasa fokusnya dapat 2, 1 atau 3. Sekali murojaah. Iya. Jadi beda lingkungan sekolah kalau pagi dengan malamnya. Kalau Fathahila satu hari itu mesti ada waktu me time-nya dengan Al-Quran. Dirimu ada tidak seperti itu? Saya ada. Harus ya? Iya. Harus. Pokoknya satu hari itu harus ada yang diulang. Oh gitu. Gini, ini pertanyaan yang sangat yang sangat sering dilontarkan oleh para orang-orang yang keterheran-heran dengan kalian yang 30 juz. Di zaman sekarang itu adalah perkembangan pergaulan yang cukup besar. Pergaulan itu seakan-akan bukan kita yang datangi pergaulan tersebut, tapi pergaulan yang datangi kita. Ya, mulai dari perkembangan media sosial, kalian pasti punya handphone masing-masing. Bagaimana caranya kalian membackup diri kalian, memfilter diri kalian bisa hidup tidak terkontaminasi dengan negatif vibes pergaulan tadi? Kalau saya bagi waktu Bapak. Kayak ada waktunya kan boarding dia agak susah pegang HP-nya. Ya, beruntungnya kamu boarding ya. Dia nanti ada pelajaran yang khusus pegang HP, dia baru dikasih HP. Jadi sisanya kita buat murojaah, sisanya kita gunakan buat murojaah. Jadi agak lumayan bisa. Oh, dan ini juga Rahma dan Fathahila, ini pertanyaan yang mungkin teman-teman pemirsa Burasa, pecinta Burasa itu terpikirkan di kepala. Untuk kita yang belum menjadi seorang penghafal yang masih hafal 3 kul tadi ya. Al-Fatihah 1. Itu terkadang kalau kita misalkan baru mau mulai ini, misalkan juz 30 An-Naba, itu belum sampai habis satu surah sudah mengantuk. Itu apakah kalian berdua pernah mengalami itu dan bagaimana cara kalian menghadapi rasa ngantuk tadi itu? Dari Rahma dulu deh. Saya juga pernah ada di posisi itu. Baru buka Quran nih sudah ada kayak ngantuk. Tapi saya langsungnya kayak orang tua saya cuma punya saya, harapannya cuma saya. Lagi-lagi harus ada motivasi. Kalau ini, ya kalau dari Fathahila sendiri pernah tidak ada di momen itu yang sekali ketika membuka langsung ya Allah ngantuk berat, kita biasa begitu menghafalnya? Sering. Kalau Rahmat tadi waktu buka Al-Quran sudah mengantuk, saya belum ambil Quran saja sudah mengantuk. Masya Allah. Betul. Kadang-kadang Pak ya, Kadang-kadang. terutama waktu subuh karena itu
waktu sebelum menyetor. Iya. Menyetor Al-Quran. Caranya saya ingatkan diri saya sendiri, ingat. Kalau kamu tidak menyetor sekarang, sebentar maghrib di majelis, nama kamu akan disebutkan kepada seluruh santri. Iya. Terus disuruh berdiri ya, Pak. Selain itu dihukum, Pak. Hukumannya palu-palu dipukulkan ke mata kaki, Pak. Oh, sakit. Tidak apa-apa. Sampai santri-santri itu bilang mata kakinya buta. Mata kakinya buta. Masya Allah. Jokesnya anak santri yang tidak menghafal. Mata kaki buta. Bukan mata batin. Lebih baik mata kaki yang buta, jangan mata hati. Ya, kalau mata hati kita buka. Kak Fathahila dan Kak Rahma, kira-kira ada perbedaan yang sangat signifikan tidak sebelum dan sesudah Menjadi kakak menjadi hafiz 30 juz? Ya, Kira-kira kalau dari- apa ya. perbedaannya itu, Kak? Dari Fathahila dulu. Perbedaannya sih yang paling signifikan ya, Iya, tanggung jawab. Nice. Lebih bertanggung jawab. bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab kepada hafalan sendiri. Karena bagaimana ya? Kalau kita sudah selesai menghafal ya, sudah Iya. menghafal, walaupun hafalan Al-Quran belum selesai, tapi sudah ada hafalan menghafal ayat, gimana ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, pada hari kiamat nanti orang-orang yang sudah pernah menghafal Al-Quran berkata kepada Allah, "Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku dulu Menghafal Al-Quran. padahal dulu aku melihat. Mengapa engkau bangkitkan aku buta?" Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman, seperti itulah dahulu ayat-ayat kami datang kepadamu, kami mudahkan kamu untuk menghafal, namun kalian lupakan itu, maka hari ini kami lupakan kalian pula. Masya Allah. Gitu. Bentuk peringatan sekaligus ancaman. Ya. Ya, peringatan sekaligus ancaman yang membuat semua penghafal itu memiliki tanggung jawab yang berat sebenarnya. Ya, tanggung jawab yang berat. Menjaga itu amat sangat berat. Kalau kita mau memulai bisa saja, tapi konsisten untuk menjaga hafalan itu yang akhirnya membuat kadang-kadang, aduh, tanggung jawabnya berat sekali. Oke, sedikit untuk Rahma sendiri. Apa tadi ya pertanyaannya? Dirimu tadi tanya? Perbedaan yang signifikan setelah dan sebelum. dari seorang hafizah. Saya sama sih Opa, satu tanggung jawab. Yes. Soalnya kayak guruku pernah bilang, kamu kalau sudah terjun ke dunia penghafal, kamu harus tanggung jawabkan. Walaupun hafalannya kamu cuma An-Naba, An-Naziyat, kayak dari Ad-Duha sampai An-Nas, itu harus kamu tanggung jawabkan. Kalau kamu tidak jaga itu, otomatis kamu kayak berdosa Ya. Dosa. Kesannya kayak munafik udah ya. Iya. Ya, akhirnya kita yang tadinya sebenarnya bisa atau punya pengetahuan masalah Al-Quran, kita tidak bisa bertanggung jawab masalah itu bakalan jadi dosa besar kayaknya. Pastilah seperti itu. Berarti itulah perubahan yang signifikan ya, yang dirasakan oleh teman-teman ini setelah jadi hafiz dan hafizah. Tanggung jawab yang berat yang dipikul. Merasa dari tanggung jawab itu merasa berat tidak? Akhirnya merasa, sorry to say, bahasa tidak baiknya atau bahasa sehari-harinya yang mungkin tidak boleh dilontarkan, dengan tanggung jawab yang berat tadi itu menyesal tidak? Tidak sih. Tidak ya? Itu adalah salah satu tanggung jawab. Fathahila juga tidak pasti ya? Tentu tidak. Sama sekali tidak ada rasa penyesalan. Itu yang dikatakan bahwasanya ada satu hal yang berat namun tidak kita sesali, yaitu apa? Tanggung jawab sebagai hafiz dan hafizah tadi. Kalau mungkin tanggung jawab kerja, kita bisa sesali, aduh kenapa saya masuk mandua, aduh kenapa saya kerja di sini, aduh kenapa saya ambil ini. Itu kalau kita sesali tidak masalah. Tapi ketika memiliki tanggung jawab sebagai hafiz hafizah, sama sekali pasti tidak akan ada penyesalan. Malah bangga kayaknya. Senang Bapak. Senang ya? Senang dong, apalagi mereka berdua ini ya, for your information buat para pembeli Burasa, mereka berdua ini juga aktif mengikuti lomba-lomba di MTQ ya, benar ya? Rahma sendiri kemarin menang apa?
Kemarin alhamdulillah mungkin berkat dari orang tua juga doa-doanya saya juara 2 provinsi kemarin MTQ. Masya Allah, STQ. STQ ya. MTQ sekarang ini mengikuti apa? Kota Palu. Alhamdulillah. Mewakili Kota Palu, cabang lomba 30 juz. Fatahila sendiri, dirimu juga pasti dikenal di dunia MTQ. Ikut apa kemarin dan juara berapa? Cabang tafsir bahasa Arab, Pak. Tafsir bahasa Arab. Bahasa Arab, ya. Dan alhamdulillah kemarin Allah mudahkan sehingga walaupun pertama kali ikut ya Pak, dapat juara 1 Pak. Masya Allah. Pertama kali langsung juara. Mewakili apa itu? Mewakili Balut Pak. Oh, Banggai Laut. Pak, ini Kontrak. pertama kali Pak. Pertama kali tafsir bahasa Arab. Padahal orang Indonesia. Tafsir bahasa Arab juara 1 langsung Pak. Baru ceritanya tafsir bahasa Arab harus orang Arab kemari. Ya, ilmunya beliau ini. Luar biasa. Luar biasa. Berarti mewakili Palu 30 juz tafsir bahasa Arab, insya Allah mewakili Balut di MTQ nanti insya Allah ya. Dan pastinya bukan cuma kali itu, sudah berapa kali juga ikut cabang lomba ya di MTQ ya, seperti itu Fatahila. Didukung orang tua pasti ya? Sekali. Didukung sekali. Dan itu salah satu cara kalian untuk murojaah kayaknya. Kemarin Fatahila ikut ini juga ya, OBA ya, Olimpiade Bahasa Arab tingkat madrasah, tingkat nasional. Iya Pak. Masya Allah. Siswa Mandua, mewakili Mandua Kota Palu langsung ke tingkat nasional ini kalau tidak salah Fatahila sendiri. Iya. Kemarin sedikit share di sana mendapatkan rezeki menang. Allah, belum Pak. Belum ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah ke Jakarta. Jakarta kemarin ya? Iya Pak. Iya, ke Jakarta nasional. Ya, Mas mewakili apa kemarin Mas? Tinombo ya, Tinombo. Tinombo. Parigi Mauto. Dia cabang kemarin tafsir apa? Bahasa apa? Bahasa Jawa. Tafsir bahasa Jawa. Ngomong-ngomong, kami punya segmen ya, di podcast ini kami punya segmen. Segmen apa dia? Give your opinion. Sabar Mas, belum disuruh buka artikel. Kecepatan. Kita punya artikel ya. Kalian berdua silakan ditanggapi sesuai dengan bukan prasangka, sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Kita bukan pakar, kita bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir, kita hanya manusia biasa, tapi kan punya hak untuk berkomentar, tidak apa-apa ya. Silakan artikel pertama, baca dong. Iya Kak, artikel pertama. Pria penginjak Al-Quran di Sukabumi akhirnya ditangkap polisi. Dari Fatahila dulu nih. Gimana Melihat ada orang yang menginjak Al-Quran. Bagi kalian seorang hafiz, bagaimana sih tanggapan kalian terkait barang ini? Gimana ya? Orang-orang yang menginjak Al-Quran, menistakan Al-Quran, la yadurullah syai'a. Mereka tidak mendatangkan mudarat kepada Allah sama sekali. Mau mereka mengatakan apapun, menistakan Al-Quran dengan cara bagaimanapun, Islam sama sekali tidak turun derajatnya. Yes. Islam tidak butuh mereka, bahkan mereka yang butuh kepada Islam. Nice. Mereka mungkin berpikir bahwasanya dengan menginjak Al-Quran, Islam itu akan rendah, akan terjatuh, bahkan mungkin kesucian dari Al-Quran itu akan hilang. Mungkin mereka berpikir demikian, padahal seperti yang dibacakan oleh Fatahila tadi bahwa tidak ada sih. Dirimu pun kalau misalnya tidak percaya pada Al-Quran ataupun seperti kau bikin apapun Al-Quran tetap suci. Islam tetap menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Allah tetap akan jadi Tuhan. Kalau Rahma sendiri, artikel berikutnya. Artikel terakhir. Wanita tanpa busana ludahi Al-Quran dibekuk. Bagaimana tuh Rahma? Lebih parah lagi ini Kak. Ini parah, dia ludah Al-Quran. Tanpa busana lagi. Aduh. Sebenarnya bagaimana maksudnya diajarkan di pondoknya Rahma sendiri memuliakan Al-Quran itu seperti apa? Karena ada ini kan jadi pelajaran ya buat teman-teman netizen. Al-Quran ini kan ada yang katakan tidak boleh ditindis, tidak boleh ada benda lain di atasnya.
Al-Quran mesti harus di bagian paling atas dari tumpukan buku yang ada. Itu bagaimana? Diajarkan di pondok atau seperti apa? Iya, di pondok juga diajarkan apa. Sedangkan bedanya Quran yang ada artinya dengan yang tidak ada itu harus di atas karena kurang bahasa Indonesianya. Oh sorry, ada Al-Quran terjemahan, ada Al-Quran yang memang betul-betul Al-Quran tanpa ada terjemahan. Yang di atas adalah Yang tidak ada artinya, yang betul-betul Al-Quran. pure Al-Quran. Oh, walaupun sama-sama Al-Quran. Iya. Oh seperti itu. Kalau Fatahillah sendiri, ini pendapatmu terkait dengan orang kan biasa habis baca Al-Quran, dikasih begini nih, gini ya. Itu diajarkan atau memang hanya sebagai adab kita saja kepada Al-Quran? Kalau hal itu ya Pak, sebenarnya sepertinya itu cuma urf Pak. Yes. Gimana ya, kebiasaan masyarakat Indonesia ini Iya. kebanyakan itu cuma urf. Tapi di pondok saya memang tetap diajarkan Pak untuk memuliakan Al-Quran. Bahkan kalau membawa Al-Quran, kalau berdiri Nggak boleh di bawah sini ya? Buku biasa Pak, harus ditaruh di dada. Di dada. Bahkan saya sendiri kalau menghafal Al-Quran Pak, Al-Quran itu kalau lagi dibaca ya, nggak boleh di bawah dada, harus di atas. dipegang begini atau dipegang begini, gitu Pak. Oh sorry, ada Al-Quran. Praktekkan satu kali biar teman-teman paham maksudnya jangan di bawah dada atau seperti apa. Karena kebanyakan akhirnya banyak yang santai mengaji begini. Sorry, sudah begini. Apalagi orang tua yang sudah rabu. Begini deh. Coba begini. Aduh, puasa lagi. Apa? Gimana Pak? Ya begini. Oke. Bacanya kayak gini. Atau kalau udah capek gini, ya gini. Oke, jangan turun ya. Itu Turun. oke. Di bawah dada. Di bawah dada. Oke. Ya. Berarti seperti itu. Kalau misalnya ini pelajaran yang mungkin sahabat pembeli burasa tidak tahu terkait dengan bulan Ramadan ini, kan pasti banyak yang baca Al-Quran. Nggak apa-apa, ilmu itu didapat dari mana saja guys. Bukan berarti ketika mereka pakai seragam siswa lalu kita bilang, apa yang kau tahu, kau cuma siswa. Oh, nggak bisa kayak gitu. Ilmu itu datang dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Tadi sudah diajarkan nggak boleh kalau misalnya akhirnya dia pakai bantal, dia ngaji basila, iya kan? Biasa banyak kan? Ngaji sila, di depannya dia taruh bantal dibuka. Itu kan agak serata dengan itu. Bagaimana menurut pandangan Fatahillah? Ya gak apa-apa aja sih, karena yang itu cuma apa ya? Adabnya aja ya. Yang sering saya lakukan, yang selalu saya Oh, lakukan. benar. Itu salah satu cara biar hafalan gampang masuk Pak. Oh, ya. Dari tekniknya juga ya. Ya. Biasanya kan kalau kita seperti ini kan akhirnya fokus kita di bacaannya saja. Kalau begini kan kadang-kadang kita baca di sini, mata ke sana, ke sini, hilang yang mana kita baca tadi, yang mana begitu. Jadi kita bingung yang mana. Oke. Habis artikelnya ya. Nah, sebelum closing teman-teman semua, karena beliau berdua ini sudah datang jauh-jauh dari Mandua ke apartemen saya ya, yang sangat tinggi ini. Ini tinggi loh Rahma, itu jendela ini. Lihat kata gedungnya ini ya. Terima kasih sudah percaya kalau itu jendela Rahma. Terima kasih. Kita mau bukan tes. Kalau tes itu lebih ke seakan-akan yang tes ini lebih bagus daripada yang dites. Kita murojaah. Ya, akan dipandu oleh Al-Ustaz Muhammad Farhad MS Lasimpala. MAG LC dulu ya. LC. MAG. Kepada Al-Ustaz dengan hormat disilahkan. Ini jus berapapun ini. Bagaimana dari Fatahillah dulu, karena Fatahillah pegang mic-nya. Atau mungkin ada batasannya begitu. Mau yang mana murojaah terserah. Baca. Oh, baca aja. Oh, Baca saja ya. Habis ini kita tes kameramen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Masya Allah, benar. Surah apa bisa disampaikan? Surah Al-Anfal, Pak. Surah Al-Anfal. Ayatnya bisa dihafal? Oh, enggak, Pak. Al-Anfal benar, An-Anfal. Ya Allah. Langsung sejuk hati nih Pak. Sejuk hati. Tepuk tangan dong. Peserta berikutnya. Rahma dong. Bismillah ya. Kita murojaah bukan ngetes ya. Kita murojaah. Ini random ya. Dipilihnya nggak ada requestan. Random. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Masya Allah, sadaqallahul azim. Benar. Surah apa? Az-Zariyat. Kalian bisa gantikan host dua ini, kalian berdua aja di rumah saya, di apartemen saya ya. Nggak dong, host saya ini orang-orang hebat juga. Cuma mereka belum mau aja ditahu orang ya. Berapa juz kemarin? Alhamdulillah, juz Al-Fuqat, Pak. Yang dipakai buka puasa. Masya Allah. Ya Allah, sejuk sekali rumah saya, apartemen kita hari ini kedatangan para hafiz-hafizah yang luar biasa. Mudah-mudahan keberkahan akan datang ke studio kita. Amin. Ya, mudah-mudahan tayangan ini akan menjadi salah satu inspirasi bagi para penonton ya. Tayangan ini mampu menjadikan pelajaran bagi yang menonton ya, ambil yang baik-baiknya, buang yang tidak baik, bukan ajang untuk memperlihatkan kemampuan, bukan ajang ria atau adu kesombongan, tapi ini adalah ajang memotivasi diri sendiri, orang lain untuk bisa mencintai Al-Quran. Karena sejatinya membumikan Al-Quran bukan soal seberapa sering kita live TikTok, ngaji, tapi seberapa mampu kita menjaga Al-Quran dalam diri kita. Itulah membumikan Al-Quran yang sesungguhnya. Ya, jadi buat teman-teman yang di luar sana yang belum menghafal, ayo menghafal. Kalau tidak mampu menghafal karena memikirkan, Pak, karena ada beberapa anak yang bilang, Pak, saya tidak mampu menghafal. Paling tidak dibaca. Kalaupun tidak tahu, belajar. Ya, Ramadan kali ini usahakan kalau bisa kita tamat satu kali. Ya, kalau tidak bisa khatam satu kali, paling tidak 15 juz di pertengahan. Untuk orang yang mungkin masih belajar alif bata dan lain-lain. Kalaupun tidak bisa 15 juz, paling tidak berusaha pernah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini.
supaya kita mendapatkan keberkahannya. Bukankah dilipat gandakan ya? Iya Pak. Dilipat gandakan ya, sekali membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, satu huruf berkali-kali lipat. Satu huruf bukan satu ayat. Jadi tidak ada alasan buat kita teman-teman untuk tidak membumikan Al-Quran dengan cara yang positif, bukan dengan cara yang lain-lain. Ini dengan cara prestasi, bukan sensasi. Ya, terima kasih Fatahillah. Ya, terima kasih telah berkunjung ke apartemen kami ya yang luar biasa ini. Mohon maaf kalau tadi datang kemari harus naik lift dulu berapa kali karena ini tinggi sekali. Saking tinggi ini, setinggi harapan kami sebenarnya pengen hafal Al-Quran. Ya, betul ya. Farhat harus bisa ya. Angga ya, harus bisa. Ramadan ini meski hatam berkali-kali harus bisa. Kita nanti saling baku kasih kabar. Kalau Fatahillah bilang circle-nya mesti positif. Kita mesti pakai circle positif ya. Kita terapkan di bulan ini. Kita terapkan di bulan ini. Jadi baku tanya, sudah jus berapa? Ramadan keberapa? Jus berapa ini? Aduh sabar. Genjot saso jus ini nih, jus ini ya. Berlomba-lomba Pak. Berlomba-lomba fastabiqul khairat. Lebih bagus kan yang tadi kan ya. Seperti itu. Rahma, terima kasih Rahma. Saya tahu kalian berdua adalah siswa yang sangat rajin. Saya harus paksa kalian dari kelas kalian untuk ikut saya masuk ke apartemen ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menginspirasi banyak orang dan menjadi ladang amal jariah kalian insya Allah. Semakin banyak yang nonton tayangan ini, semakin banyak yang terinspirasi, sebegitu juga pahala kalian akan mengalir. Ya, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, tayangan kali ini insya Allah mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di tayangan episode berikutnya di program Burasa. Saya Muhammad Rifaldi. Saya Muhammad Farhan. Saya Rangga Rahmatul Chandra. Kita bertemu lagi di episode Burasa. Bukan acara biasa. Inspiratif dan juga unik, bincang santai yang bikin nyentrik hanya bersama.